Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu mengalir dalam kehidupan yang kita jalani. Meskipun saat ini kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan seiring dengan pandemi COVID-19. Salawat beriringan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi atas perkenannya tim penguji menghadiri forum ujian tertutup disertasi saya ini. Pertama kepada Bapak Profesor Ghanifri PhD, Rektor Universitas Negeri Padang selaku penyelia. Selanjutnya Ibu Profesor Yeni Rozimela, MID, PhD selaku ketua. Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD, MSc, selaku Wakil Ketua. Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, selaku Sekretaris. Bapak Profesor Azwar Ananda MA, Promotor, sekaligus penguji. Bapak Profesor Z. Mawardi Effendi MPD, Co-Promotor, sekaligus juga penguji. Bapak Profesor Dr. Safri Anwar MPD, Co-Promotor, sekaligus penguji. Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD sebagai pembahas sekaligus penguji. Bapak Afifah Khaidir SH MPU MAPA PhD sebagai pembahas sekaligus penguji, dan teristimewa Profesor Dr. Cecep Darmawan SPD, SIP, MSI, MH selaku penguji eksternal dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang telah meluangkan waktu untuk terselenggaranya ujian tertutup disertasi ini. Bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati, izinkan saya Suryanev untuk menyampaikan hasil kajian disertasi saya yang berjudul Implementasi Inovasi Kebijakan Pendidikan Program Unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Kajian ini dilatar belakangi oleh pengimplementasian inovasi kebijakan pendidikan Program Unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 yang berbentuk dua instruksi wali kota. Pertama, Instruksi Wali Kota Padang nomor 415.121 /2019 tentang pelaksanaan pesantren terpadu dan Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.53/2019 tentang pelaksanaan didikan subuh. Permasalahan yang mengitari kedua instruksi Wali Kota Padang ini adalah: pertama, berkenaan dengan kurang terukurnya pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, diperlukannya pembenahan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran dominan menekankan pada aspek kognitif. Yang keempat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia serta partisipasi orang tua yang rendah. Dan yang kelima, terbatasnya sarana prasarana dan masalah koordinasi terkait dengan jaringan kerja. Seiring dengan kajian ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Pertama yang dilakukan oleh Ajibola tahun 2008 tentang pembaharuan inovasi kurikulum pendidikan sekolah dasar di Nigeria, di mana dalam konteks kajian Ajibola ini, dia mengungkapkan diperlukannya inovasi kurikulum yang berpusat kepada peserta didik dengan mengedepankan prinsip kualitas dan relevansi. Yang kedua adalah kajian Akomolave pada tahun 2019, juga di Nigeria, yang mengambil fokus pada inovasi kebijakan pendidikan berbasis budaya inovasi sekolah. Adanya inovasi akan memunculkan kepemimpinan yang visioner dan juga kualitas pendidikan yang lebih baik. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kapuno tahun 2010 di Filipina berkenaan dengan inovasi dalam berbagai sektor pemerintahan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan dampaknya dirasakan langsung oleh konstituen.
Di samping pemimpin daerah, faktor terpenting yang berpengaruh terhadap inovasi kebijakan terkait dengan pelibatan sektor swasta. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Prasojo dan kawan-kawan tentang inovasi kebijakan pendidikan dan inovasi jaminan kesehatan di Jembrana. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa peran bupati merupakan faktor yang dominan sebagai bentuk political will yang tinggi di dalam merubah budaya kerja birokrasi. Yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Indopop pada tahun 2007 terkait dengan inovasi kebijakan pendidikan yang memfokuskan diri pada persoalan pembatasan jumlah siswa di setiap kelas dan pemberian insentif pada praktisi pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah pada tahun 2016 terkait dengan inovasi dalam organisasi pemerintahan daerah dengan memfokuskan kajian kepada 3 level berkenaan dengan operational level, managers level, dan eksekutif level. Adapun kajian inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 ini memfokuskan diri pada pelaksanaan program pesantren Ramadan dan program didikan subuh. Pengkajian dilakukan dari bentuk inovasinya, implementasi inovasi kebijakan tersebut, bagaimana model empirik dari implementasi inovasi kebijakan pendidikan tersebut, serta pada akhirnya memberikan rekomendasi model implementasi inovasi kebijakan pendidikan. Sekaligus hal ini merupakan novelty dari penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian dan pernyataan masalah dari kajian disertasi ini adalah pertama, bagaimanakah bentuk inovasi pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Yang kedua, bagaimanakah implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Yang ketiga adalah bagaimanakah model empirik atau existing model dan rekomendasi model implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa inovasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, di mana kita bisa memahami terdapat 3 jenis inovasi kebijakan publik. Pertama adalah inovasi proses, yang kedua adalah inovasi metode, dan yang ketiga adalah inovasi produk. Inovasi proses menekankan kepada kehadiran standar operasional prosedur, sementara inovasi metode menekankan kepada strategi, cara pencapaian daripada tujuan kebijakan itu sendiri. Sedangkan inovasi produk menekankan kepada barang ataupun hal-hal yang bersifat fisik serta imaterial seperti jasa. Inovasi menurut Brown mempunyai beberapa atribut. Pertama adalah relative advantage, dalam artian bahwa inovasi berkaitan dengan persoalan keuntungan yang relatif. Yang kedua adalah compatibility, adanya kesesuaian antara inovasi di satu pihak dengan kebutuhan daripada khalayak sasaran. Yang ketiga adalah complexity, bahwa inovasi itu senantiasa memunculkan kerumitan. Yang keempat adalah triability, dalam artian inovasi dapat dicoba. Dan yang kelima adalah observability, dalam artian bahwa inovasi itu dapat dicermati dan diobservasi. Berkenaan dengan inovasi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gebris et al., persoalan ini berkenaan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mengolah inovasi kebijakan itu, yang ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah leadership credibility, yang menggambarkan kredibilitas daripada seorang pemimpin. Yang kedua adalah strong management, bagaimana pengelolaan dalam konteks pelaksanaan dari inovasi kebijakan pendidikan itu berjalan secara baik. Dan yang ketiga adalah berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan atau governing board functioning.
Selanjutnya dalam upaya mengungkapkan permasalahan, kita dihadapkan kepada bagaimana kita memahami implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang tidak hanya menyangkut dengan perilaku badan administratif untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kelompok sasaran, tetapi juga berkenaan dengan faktor politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perilaku berbagai pihak yang terlibat di dalam program. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards, Van Meter dan Van Horn, Grindel, serta Masmanian dan Sabatier. Dari berbagai model yang diungkapkan itu, kita bisa menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pertama adalah sumber daya organisasi, baik manusia, sarana prasarana, dan finansial. Yang kedua adalah kemampuan manajemen pelaksana, dan yang ketiga terkait dengan dukungan lingkungan kebijakan. Hal lain yang juga perlu kita pahami dalam konteks mengungkapkan permasalahan yang dikaji adalah innovative governance. Governance merupakan sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kepentingan publik. Governance mendorong negara untuk menggunakan organisasi masyarakat sipil dan sektor privat guna menghasilkan keputusan dan kebijakan. Pada akhirnya, governance menekankan bahwa tidak perlu keseluruhannya tergantung pada kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian disertasi ini terkait dengan jenis penelitian merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang tergolong ke dalam metode deskriptif interpretatif serta termasuk ke dalam jenis penelitian kebijakan. Lokasi penelitian Kota Padang dengan lokus utama bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang. Sementara itu, informan penelitian dilakukan secara purposif dan berjumlah 24 orang. Teknik dan alat pengumpulan data, studi dokumentasi dengan lembaran catatan, wawancara dengan pedoman wawancara, serta focus group discussion atau FGD dengan panduan FGD. Adapun teknik keabsahan data menggunakan member check dan peer examination, dan pada akhirnya data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019, pertama, dalam pelaksanaan pesantren Ramadan terdapat inovasi dari aspek kurikulum, manajemen penyelenggara, serta penilaian dan monitoring. Selanjutnya, temuan penelitian mengungkapkan bentuk inovasi dalam pelaksanaan didikan subuh. Pertama, berkenaan dengan pelaksanaan jambore didikan subuh. Yang kedua, adanya materi serta metode pembelajaran yang berbasis kepramukaan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan apa yang disebut sebagai kursus mahir dasar bagi mentor. Dan yang keempat adalah lomba lembaga didikan subuh. Sementara itu, berkenaan dengan implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 dapat disiki dari beberapa aspek berikut. Pertama, dari aspek komitmen politik dan isi kebijakan. Pelaksanaan kedua program ini, pesantren Ramadan dan didikan subuh, tidak terlepas dari komitmen politik dari Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah terkait dengan visi dan misinya untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang religius dan berbudaya. Yang kedua adalah aspek sumber daya, berkenaan dengan level staff. Adapun sumber daya yang mengelola pelaksanaan inovasi kebijakan pendidikan ini
boleh dikatakan relatif dari sisi kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sangat baik. Sedangkan dari sisi informasi dan wewenang implementer kebijakan terungkap bahwa informasi yang digunakan menggunakan cara-cara yang formal dan juga cara yang non-formal. Sementara tidak terdapat kejelasan wewenang dari implementer kebijakan di dalam pengimplementasian kedua instruksi wali kota yang bersinggungan dengan inovasi kebijakan pendidikan ini. Masih dalam aspek sumber daya, berikutnya terkait dengan anggaran atau keuangan dalam mendukung pelaksanaan pesantren Ramadan dan program didikan subuh. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penganggaran lebih daripada 2 miliar untuk mendukung kedua program ini. Yang ketiga, terkait dengan aspek jaringan kerja dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan pendidikan ini. Terdapat beberapa institusi sebagai jejaring kerja dalam pelaksanaan kedua program yang dilingkupi oleh inovasi kebijakan pendidikan ini. Pertama adalah bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang. Yang kedua adalah tim perumus dan capacity building mentor. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Kota Padang. Yang keempat, Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Yang kelima adalah tim Ramadan. Yang keenam, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang. Yang ketujuh, apa yang disebut dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Dan yang kedelapan adalah Lembaga Didikan Subuh. Dengan demikian, terdapat 8 institusi sebagai jejaring kerja dalam pengimplementasian inovasi kebijakan pendidikan ini. Setelah diungkapkan bentuk dan implementasi dari inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang 2014-2019, pada akhirnya kita bisa melihat realitas bahwa secara empirik model implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 ini belum terdelivery secara baik karena ada beberapa persoalan yang mengitari pelaksanaannya di lapangan. Hasil terpenting dari kajian disertasi ini berkenaan dengan 5 proposisi yang sudah dikonstruksikan. Proposisi pertama adalah inovasi kebijakan pendidikan program pesantren Ramadan maupun didikan subuh didukung oleh budaya lokal. Maka kurikulum yang dikembangkan baik berupa materi, manajemen kurikulum ataupun evaluasi tidak dapat menghindarkan diri dari akar budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjamin sustainability daripada program. Proposisi kedua adalah otonomi daerah menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam berinovasi atau apa yang disebut sebagai willingness to innovate dalam mengatur dan mengendalikan serta program serta kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah dan local choice masyarakatnya. Adalah sangat tepat jika program pesantren Ramadan dan didikan subuh dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah. Sementara itu, proposisi yang ketiga adalah proses implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku pemimpin dan perilaku badan administratif, tetapi yang lebih penting adalah dukungan politik berupa produk hukum yang jelas juga sangat berpengaruh. Maka perlu upaya untuk pembentukan peraturan daerah agar program ini dapat dukungan politik yang jelas dari legislatif.
Sementara itu, proposisi yang keempat adalah implementasi kebijakan pesantren Ramadan dan didikan subuh dapat berlangsung secara efektif untuk jangka panjang jika didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi kepemimpinan yang inovatif, kualitas aparatur, serta struktur dan sistem yang kuat. Dan yang terakhir, proposisi yang kelima, diperlukan network management untuk menata kelola jaringan-jaringan implementasi kebijakan di bawah tata kelola pemerintah yang terus secara berkelanjutan melibatkan masyarakat, akan berdampak pada tidak adanya pemain tunggal atau agen tunggal, tetapi kompatibilitas antara aktor stakeholders, yaitu pemerintah itu sendiri, masyarakat, sektor privat, serta pihak lainnya. Berangkat dari 5 proposisi itu, dikonstruksikan rekomendasi model implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 yang saya sebut sebagai model implementasi kebijakan pendidikan berperspektif inovatif governance berbasis budaya. Adapun komponen model ini terdiri dari komitmen politik. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga adalah inovatif governance berbasis budaya. Dan yang keempat adalah apa yang disebut sebagai networks management. Dan yang terakhir adalah democratic governance. Dalam artian implementasi inovasi kebijakan pendidikan Wali Kota Padang periode 2014-2019 akan terdelivery dengan baik manakala kelima komponen ini dapat bersinergi secara baik di dalam pengimplementasian inovasi kebijakan pendidikan tersebut. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi kebijakan akan mengalami stagnasi apabila tidak diimplementasikan dalam realitanya. Hal ini dapat diatasi dengan manajemen pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan jika menggunakan 3 perspektif. Yang pertama, inovatif governance, yang kedua, networks management, dan yang ketiga adalah democratic governance. Apalagi hal ini menyangkut dengan kebijakan pendidikan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, serta merupakan human investment atau investasi sumber daya manusia yang sangat penting bagi pembentukan masa depan sebuah bangsa. Pada akhirnya, berdasarkan temuan penelitian, proposisi, dan rekomendasi model yang sudah kita bangun, dapat dikemukakan beberapa saran berikut. Pertama, pemerintah Kota Padang perlu mempertimbangkan untuk menjadikan legal standing pelaksanaan pesantren Ramadan dan didikan subuh ini dari bentuk instruksi wali kota ke bentuk peraturan daerah. Yang kedua, perlunya pemerintah Kota Padang untuk mempertimbangkan implementer dari inovasi kebijakan pendidikan ini, sebab saat ini jumlah implementer sangat terbatas dengan beban kerja yang boleh dikatakan cukup tinggi. Oleh karena itu, bisa jadi dipertimbangkan salah satu dari inovasi kebijakan pendidikan ini untuk dipindahkan sebagai beban kerja dari organisasi perangkat daerah yang lain, misalnya Dinas Pendidikan Kota Padang. Yang ketiga, bagaimana pemerintah Kota Padang dapat mengelola jaringan kerja kebijakan dengan baik. Yang keempat, perlunya membuka ruang partisipasi publik dalam konteks pengimplementasian inovasi kebijakan pendidikan ini, terutama dalam hal melibatkan peran orang tua. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa pastilah terdapat keterbatasan di dalam mengungkapkan kajian ini,
Karena memang pada hakikatnya tidak seluruh objek dari program unggulan Wali Kota Padang yang menjadi kajian disertasi ini. Yang kedua juga keterbatasan dari sisi jangkauan terhadap informan penelitian dalam lingkup outsiders. Dan yang ketiga adalah tidak dapatnya dilaksanakan apa yang disebut sebagai observasi partisipan disebabkan oleh kajian disertasi ini mengkaji objek yang sudah berlalu, yaitu pada periode 2014-2019. Terakhir, saya ingin menyatakan bahwa saya sangat terbuka dengan kritik, saran, maupun juga klarifikasi dari temuan penelitian yang sudah saya lakukan. Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji untuk menghadiri ujian tertutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.